Maaf Pak, izin. Udah nampak layar saya Pak? Ya, sudah Bu. Silakan Oke, Bu. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, sobahun nur. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Masya Allah, semuanya dalam keadaan semangat ya. Baik, Alhamdulillah. Anak-anak ustazah semuanya, insya Allah hari ini kita akan kembali belajar PAI ya. Tentunya ustazah berharap semua anak-anak ustazah hari ini dalam kondisi bahagia, sehat, dan sudah sarapan ya. Baik, udah siap untuk belajar hari ini? Siap, mantap. Baik, sebelum belajar, ustazah mau bertanya dahulu. Setiap pembelajaran PAI, adakah anak ustazah yang belum pernah mendapat jatah untuk memimpin doa? Oke, silakan Azlan. Baik, teman-teman, hari ini yang akan memimpin doa adalah Azlan. Silakan Azlan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil. Amin. Terima kasih anak ustazah semuanya. Semuanya berdoa dalam keadaan khusyuk. Masya Allah. Baik anak ustazah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, ustazah ingin mengingatkan bahwa kita punya kesepakatan belajar. Ya, bagaimana kesepakatan belajar kita? Ya, di antaranya adalah tertib saat belajar. Kemudian saat ada yang mau menjawab, hendaknya mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian yang lain sabar mengantri. Masya Allah. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, Ustazah punya ice breaking ya. Ustazah punya eh, lagu agar anak-anak Ustazah rileks terlebih dahulu sebelum belajar ya. Baik, ice breakingnya adalah lagu Naik Delman. Gitu kan? Baik, ya ikutin gerakan Ustazah ya. Ya, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk di samping Pak Kusir sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak suara sepatu kuda. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tuk tik tak tik tuk suara sepatu kuda. Lagi. Hari Minggu ya. Naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk di samping Pak Kusir bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk suara sepatu kuda. Eh. Oke, cukup ya anak-anak Ustazah. Gimana? Sudah rileks? Iya, kita sudah menggerakkan otot, tangan, bahu kita ya. Mudah-mudahan setelah kita rileks, breathing sebentar, kita akan lebih fokus untuk belajar hari ini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan.
eh, pembelajaran kita ya. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar yang ada di depan anak ustazah. Ustazah pingin semuanya mengamati. Lihat terlebih dahulu. Oke, nampak? Iya. Baik, selanjutnya ustazah akan tanya atau siapa yang berani mencoba menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Kira-kira ini gambar apa? Ah iya, coba Aisyah. Aisyah angkat tangan duluan. Apa gambar apa itu Aisyah? Sapi. Sapi. Benar teman-teman, sapi. Ah, kalau sapi katanya bulunya nggak keriting-keriting. Ah, kemudian sapi itu relatif lebih besar ukurannya. Coba, kira-kira gambar apa? Tapi Aisyah mantap ya, sudah berusaha mencoba. Yang lain coba, ada yang punya pendapat lain? Oke, Niko. Apa tuh Niko? Domba, benar, Masya Allah domba. Oke, kata Niko ini gambar domba, benar. Ya, warnanya putih, kemudian bulunya agak ikal-ikal ya. Nah, kemudian Ustazah mau bertanya lagi. Di belakang domba itu ada binatang apa, anak Ustazah? Iya, benar, Hilma, kambing. Lalu di belakang kambing itu ada muslimin, muslimat, ya pakai baju muslimah ya. Kemudian belakangnya ada masjid. Kira-kira ada lagi kah pendapat ini kegiatan mau ngapain nih Bapak ini? Ah, apa tuh? Coba, Farel. Iya, Hari Raya Kurban. Masya Allah. Pernah ya anak-anak Ustazah menyaksikan bagaimana proses penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha. Oke, mungkin pertanyaan Ustazah berikutnya. Kira-kira syariat kurban ini berlaku sejak Nabi siapa? Atau Nabi siapa yang pertama kali menerima syariat untuk berkurban? Coba Zahra, iya Zahra. Apa Zahra? Iya benar, Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, semuanya mumtaz, mumtazah. Ya, jawabannya tepat semuanya. Baik, karena Ustazah, selanjutnya Ustazah masih punya pertanyaan ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ada yang tahu, nah, atau di antara anak Ustazah, siapa yang tahu berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita imani atau yang wajib kita ketahui? Coba Lili, ya Lili, berapa Lili? 25, mantap, Masya Allah, 100. Selanjutnya, siapa yang belum menjawab? Coba Muhammad. Ya, Muhammad, pertanyaan kedua, siapakah yang bergelar ayah dari para nabi? Siapa? Nabi Adam. Ada yang punya pendapat lain? Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, terima kasih ya sudah mencoba, Muhammad. Kemudian keren jawaban Fatimah ya, bahwa yang bergelar Nabi itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam memang manusia pertama yang Allah ciptakan dan dia juga seorang Nabi. Baik, pertanyaan terakhir. Siapa yang akan menjawab? Ya, pertanyaan ketiga. Siapakah Nabi yang saat bayi tinggal di gua? Siapa? Oke, siapa? Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayahnya para nabi. Kemudian saat kecil dia tinggal di gua. Kemudian ya jumlah nabi dan rasul yang wajib ya harus kita ketahui sebagai seorang muslim dan muslimah sebagai anak yang soleh berjumlah 25 ya. Nabi dan rasul itu banyak tapi minimal kita mengetahui yang 25. Oke, mantap keren. Ya, nah Ustazah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang, iya, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah belajar hari ini, anak Ustazah diharapkan yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya, kalau kemarin kita baru sekedar tahu, beriman, percaya bahwa Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi, hari ini setelah belajar anak Ustazah semakin yakin ya, keyakinannya 100% ya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segala nanti mujizatnya, keutamaannya, kisah hidupnya adalah seorang nabi pilihan. Ya, kemudian yang kedua, menjelaskan biografi Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu biografi? Iya, kurikulum vitae atau silsilahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di masa kanak-kanak. Ya, anak ustazah.
Untuk bab Nabi Ibrahim ini, insya Allah kita ada 2 pertemuan. Nah, yang hari ini adalah pertemuan pertama, sehingga kita hanya membahas ketika masa kanak-kanaknya Nabi Ibrahim. Adapun nanti saat dakwahnya, saat dewasanya, di pertemuan yang akan datang. Tujuan yang keempat yaitu menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masa kanak-kanak. Paham anak Ustazah? Masya Allah. Baik, kalau anak-anak Ustazah sudah paham tujuan pembelajaran hari ini, let's go. Kita langsung belajar ke materi inti. Ya, sebelum ke materi inti, anak Ustazah nanti akan belajar mandiri terlebih dahulu bersama kelompok yang sudah ditentukan ya. Oke, setiap kelompok terdiri dari ada yang 3 orang, ada yang 4 orang ya. Ini dia tugasnya. Oke, yang pertama anak-anak Ustazah adalah berkelompok mendiskusikan ya biografi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayahnya para nabi. Kemudian yang kedua setelah anak Ustazah membaca, berdiskusi, membuat kesimpulan. Ya, membuat kesimpulan secara bersama-sama nanti disepakati. Kalau ada anak Ustazah yang kurang paham di kelompoknya, tolong dibantu ya. Nah, tolong dibantu. Kemudian yang ketiga adalah nanti setelah selesai tugas kelompok, membaca, membuat kesimpulan, anak Ustazah akan bergiliran maju ke depan kelas, mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok lain yang sedang menunggu giliran memberikan umpan balik atau tanggapan. Ya, kalau ada yang kurang lengkap, dilengkapi. Kalau ada yang belum tepat, minta izin untuk diperbaiki. Ya, Seolah Ustazah juga akan turut mengamati. Baik, silakan anak Ustazah. Sudah siap ya di kelompoknya. Ini dia LKPD yang anak Ustazah akan baca, kemudian buat kesimpulannya. Waktu anak Ustazah 15 menit ya. Silakan mulai bekerja. Gimana anak Ustazah? Ada pertanyaan? Ibrahim bisa? Alhamdulillah. Aisyah, ada kesulitan? Enggak, Alhamdulillah. Baik. Oke, anak Ustazah. Sudah berlalu 10 menit. Sudah selesai? Alhamdulillah. Ada yang belum? Oke, sedikit lagi ya, 2 menit lagi ya. Yap, anak Ustazah, udah cukup waktunya. Silakan bersiap-siap untuk presentasi ke depan kelas. Baik, mau Ustazah tunjuk atau siapa yang berani duluan? Ya, silakan. Wah, Masya Allah, kelompok Hamdi duluan ya. Silakan kelompok Hamdi maju ke depan kelas. Untuk yang lain tolong diperhatikan. Dan kalau ada hal yang perlu kita diskusikan bersama atau diperbaiki, boleh angkat tangan ya. Silakan, Hamdi. Mantap, Masya Allah. Keren kelompok Hamdi. Yuk, berikan aplaus. Oke, Masya Allah. Benar ya bahwa ayah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Azar. Oke. Kemudian Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Keren. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atau kelompoknya Hamdi. Diperkenankan untuk duduk kembali. Oke. Baik, sebelum ke kelompok 2, ya sebelum kelompok 2, yuk kita tepuk love dulu. Masih ingat dengan tepuk love? Oke, yuk bersama-sama langsung ya. Tepuk cinta, love kecil, love sedang, love besar. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Ya, baik selanjutnya kelompok 2. Silakan. Masya Allah, hebat juga kelompok 2 ya. Mantap, terima kasih. Kita berikan tepuk cinta lagi ya. Tepuk cinta, love kecil, love sedang, love besar. Oke, love you kelompok 2. Silakan duduk. Ya, kelompok 3 silakan. Mantap, Masya Allah. Kelompok 3 enggak kalah hebat ya. Keren, mumtazah. Masya Allah. Kita berikan tepuk wow ya untuk kelompok 3. Tepuk wow. Beri W, beri O, beri W. Wow, Masya Allah. Silakan duduk kelompok 3. Keren semuanya. Mantap anak-anak Ustazah ya. Baik, anak Ustazah, demikian tadi presentasi anak-anak Ustazah dan Ustazah Masya Allah takjub ya, semuanya berani dengan mempresentasikan dengan semangat, percaya diri, kemudian yang di tempat duduk yang nunggu giliran juga berani memberikan komentar ya, juga kita memberikan penghargaan tentunya ya.
Masya Allah. Terima kasih anak Ustazah. Baik, selanjutnya untuk melengkapi pemahaman anak Ustazah setelah tadi presentasi, Ustazah punya lagu ya. Lagunya ini dalam rangka agar pemahaman anak Ustazah itu makin tajam, ingatannya makin kuat, artinya akan ingat sampai jangka panjang ya. Jadi bukan belajar hari ini besok lupa. Nah, tapi dengan lagu ini Ustazah berharap anak Ustazah ingatannya semakin kuat ya. Nanti bisa juga mengajarkan kepada orang lain, mungkin kepada adiknya di rumah. Lagunya seperti ini, boleh dilihat ya. Lagu Nabi Ibrahim, nadanya Allahul Kahfi. Ya. Allahul Kahfi, Rabbunal Kahfi, Wajadanal Kahfi, Kosodanal Kahfi, Likulin Kahfi, Kafanal Kahfi, Wa ni'mal Kahfi, Alhamdulillah. Lanjut ke liriknya. Inilah kisah Nabi Ibrahim, Nabi keenam kekasih Allah. Azar ayahnya, Namrud rajanya, Babilonia kota kelahirannya. Lanjut. Teman-teman, ayo semua patuh dan taat pada Yang Esa. Jangan ikuti kaum durjana, sembah berhala tiada guna. Masya Allah. Ya, sekali lagi bersama-sama sambil tepuk tangan. Oke, keren, mantap, barokallah. Ya, ini untuk tugas berikutnya ya. Jadi anak-anak ustazah nanti setelah pembelajaran kedua, ini merupakan salah satu pilihan proyek anak ustazah ya. Jadi anak ustazah nanti boleh memilih proyek ya setelah pertemuan yang kedua, boleh setor lagu, atau boleh buat poster, atau boleh buat cerita singkat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Baik, anak ustazah. Setelah kita belajar bersama tadi tentang kisah Nabi Ibrahim, eh, Ustazah sudah menyiapkan ya, ini lembar asesmen. Silakan anak Ustazah dibuka asesmen yang sudah dibagikan oleh ketua kelas tadi. Tugasnya cukup dengan memberikan checklist atau centang, ya. Oke, waktunya 10 menit cukup ya. Ya, yang pertama itu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah utusan Allah. Anak Ustazah tinggal tentukan benar apa salah sesuai yang kita pelajari tadi. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar apa salah? Yang ketiga, ayah Nabi Ibrahim adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, benar atau salah? Silakan di checklist. Terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ayahnya para nabi. Selesai anak Ustazah semuanya? Oke, baik. Silakan dikumpulkan ya. Ya, coba Fatimah yang mengumpulkan bawa ke meja Ustazah. Terima kasih Fatimah. Oke, baik anak Ustazah. Untuk selanjutnya, eh, ini ada ujian formatif ya. Tetapi sebelum sampai ke ujian formatif, anak-anak Ustazah ada pertanyaan. Silakan kalau dari tadi presentasi tadi, kemudian kita tadi bahas bersama, ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada Ustazah. Nggak ada? Ah, ya, apa tuh Fatimah? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di gua pas masih kecil ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ya agar terhindar dari kekejaman Raja Namrud alaihissalam. Udah paham Fatimah? Masya Allah. Terima kasih Fatimah. Oke, baik Anak Ustazah, tiba saatnya kita mengerjakan formatif untuk hari ini ya. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Waktu Anak Ustazah 10 menit ya. Oke, kalau ada mungkin yang perlu bantuan, kita buka di sini ya, kita jawab. Ya, nah ini dia kuisnya. Coba setelah dikerjakan ya.
Udah semuanya? Oke, baik. Silahkan ditukar sama teman di sebelahnya. Kita koreksi bersama-sama ya. Ya, udah? Oke, sekarang siapa yang berani nih menjawab apa namanya soal yang tadi? Ini soalnya yang tadi, cuman nomornya Anda Ustazah nggak tahu kan? Nah, soal yang nomor satu itu yang mana, nomor dua yang mana? Siapa berani mencoba duluan? Oke, Muhammad. Silakan Muhammad pilih nomor berapa? Nomor 7. Baik, kita buka soal nomor 7. Oke, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah apa Muhammad? Iya, Masya Allah. Beri tepuk tangan teman-teman. Iya, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dibakar tidak merasa kepanasan, ya tidak hangus. Masya Allah. Baik. Soal berikutnya, siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Zahra. Zahra pilih nomor berapa? Nomor 5. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan dari Nabi siapa? Masya Allah, keren ya. Masih ingat tentunya baru tadi belajarnya. Oke, Nak Ustazah. Terima kasih. Demikian tadi adalah kuis ya, asesmen formatif kita hari ini. Sudah ditulis berapa benarnya? Oke, silakan kumpulkan. Yang ngumpulkan Farel lagi, bawa ke meja Ustazah. Makasih ya Farel. Baik, yuk Anak Ustazah kembali ke tempat duduk, kembali perhatikan sampailah kita pada tahapan ya. Kita membuat kesimpulan lagi ya Anak Ustazah. Oke, ya kita buat kesimpulan yang pertama tadi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan ayah para nabi. Kenapa? Karena banyak di antara nabi dan rasul merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang berikutnya, ya raja yang memerintah pada saat Nabi Ibrahim masih kecil itu adalah Raja Namrud alaihissalam. Benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Iya, Masya Allah, terima kasih. Nah, demikianlah tadi anak Ustazah pembelajaran kita hari ini. Ustazah sangat bangga, sangat gembira ya, karena anak-anak Ustazah semuanya tertib, semangat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pembelajaran kita hari ini. Barakallahu lakum jami'an. Iya. Baik, untuk selanjutnya kita akan tutup pelajaran kita hari ini yang akan dipimpin oleh ya gantian ya. Aisyah lagi yang memimpin doa. Ya, doa penutup majelis. Oke. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Oke, dari Ustazah cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ustazah mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan Ustazah. Akhiru kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, ini sebelum Ibu praktek ini ya, praktek menulis dan membaca Al-Quran gitu kan, Mas? eh, ada juga ini penilaian terkait dengan eh, wawancaranya ya. Iya, Pak. Eh, Pak, boleh izin minum, Pak? Iya silakan Bu, silakan Bu. Santai aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Ya baik, ini ada terkait dengan modul ajar Ibu nih ya. Nah, coba Ibu jelaskan teori belajar yang melandasi eh, dalam Ibu menyusun modul ajar ini gitu kan. Nah, coba jelaskan teori belajarnya dan prinsip-prinsipnya dalam Merdeka Belajar. Oke, siap. Yang pertama, tadi itu kan pertemuan pertama ya Pak. Nanti akan ada tindak lanjut atau pertemuan yang kedua yang masih merupakan kelanjutan dari pembelajaran kisah Nabi Ibrahim. Adapun berkaitan dengan modul ajar kurikulum Merdeka, yang saya terapkan itu diantaranya adalah berdiferensiasi. Ya, artinya nanti itu diferensiasinya itu
pada produk, Pak, pada tagihan produk. Jadi tadi saya sudah singgung bahwa anak-anak nanti untuk produknya boleh mengumpulkan dalam bentuk tadi dia tampil menyanyikan lagu yang sudah kita praktekkan tadi. Kemudian pilihan yang kedua adalah anak akan membuat poster tentang kisah Nabi Ibrahim. Atau mungkin yang ketiga boleh menjadi alternatif bagi anak-anak yang memiliki bakat dan kecenderungan atau kegemaran menulis cerita, baca cerita, mereka akan buat cerita. Ini salah satu konsep dari apa namanya Merdeka Belajar. Kemudian yang selanjutnya saya tadi menggunakan metode membuat kelompok kecil, Pak. Kalau yang saya buat di PTK itu koop-koop ya, cooperative learning yang beranggotakan kelompok-kelompok kecil, mereka bekerja sama. Jadi kalau dulu itu kita belajar itu lebih semangat kepada jiwa apa Pak? Bersaing ya Pak. Sekarang itu kita diarahkan untuk lebih mengedepankan kolaboratif atau kerjasama ya saling menolong. Maka saya pun mengingatkan tadi bahwa ketika bekerja sama itu dibantu ya temannya yang kurang paham seperti itu Pak. Baik. Dalam membuat modul ajar ini kan ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, pendekatan, ya kan? Mm-mm. Ada problem based learning dan project problem based learningnya. Nah, bagaimana Ibu nih mengembangkannya dalam merumuskan apa yang saya sebutkan tadi itu? Iya, yang pertama kita mengenal kalau dulu di K13 itu kan ada SK ya Pak, standar kompetensi kemudian diturunkan menjadi KI ya. Begitu juga di kurikulum Merdeka Belajar ini yang pertama itu topiknya apa, kemudian arahnya atau yang akan dicapai apa itu kita rumuskan, kita turunkan dalam tujuan pembelajaran. Tadi saya juga sudah menyebutkan ada 4 tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu akan turun indikator ya. Jadi siswa itu dikatakan berhasil paham dengan pelajaran hari itu ketika yang mereka lakukan mereka sudah menguasai dari indikator-indikator yang sudah ditetapkan pada tujuan pembelajaran ya. Di antaranya tadi yang pertama adalah peserta didik memahami kisah masa kecilnya ya Nabi Ibrahim alaihissalam karena masih pertemuan yang pertama. Kemudian yang kedua nanti dengan metode atau pilihan produk yang mereka pilih sesuai dengan bakat mereka, mereka nanti bisa mengungkapkan ya pemahaman mereka baik itu dalam bentuk cerita atau poster atau dalam bentuk lagu. Kemudian apalagi Pak? Baik. Itu siapa? Nah, dalam modul ajar itu apa aja saya komponennya, Bu? Modul ajar itu kan ada 3 Pak. Yang pertama itu tentu namanya judul judul modul ajar apa namanya Pak ya? Nah, itu menyangkut siapa yang membuat, kemudian sekolahnya di Ya, mana, nah ini kan dibuatnya kapan. ya Iya ada Pak? kan ada tujuan, ada materi, ada Iya metode, benar. dia instrumen ya. Iya. Jadi yang Dalam menyusun itu tuh, nah bagaimana Ibu bisa mengembangkan critical thinkingnya, creative thinkingnya, reflective thinking dan decision makingnya gimana? iya, yang pertama dengan critical thinkingnya itu kita kembangkan di saat mereka kerjasama. Disitulah problem problem based learningnya. Jadi mereka menemukan Nabi Ibrahim itu bagaimana sih ketika kecilnya itu kan daya kritis mereka, daya analisis mereka itu bekerja di sana. Kemudian reflektifnya itu ketika mereka sudah belajar tadi, sudah bermain kuis, kita mengajak anak-anak untuk merumuskan, membuat kesimpulan apa yang sudah dipahami, kemudian apa yang masih belum paham, kita juga memberikan kesempatan untuk saling berbagi yang lebih paham itu menjawab pertanyaan mungkin yang masih kurang paham seperti itu. Kemudian ketika jawaban anak mungkin masih ada yang perlu dilengkapi, kita sebagai guru ya sebagai fasilitator ikut memberikan penguatan seperti itu. Baik, dalam pendalaman materi ya, penguasaan materi ya, eh, materi ajar esensial, advance material tadi, oh ini sudah tadi ya. Nah, ya terakhir nih, dalam membuat asesmen ya, yang mencakup asesmen awal, formatif, sumatif. Nah ini bisa Ibu jelaskan di mana nih letak-letaknya ini?
Oke, kalau asesmen awal itu kan untuk pemetaan ya. Jadi kita tadi bertanya di pertanyaan pemantik, Pak. Kita ingin menggali seberapa jauh sih pemahaman anak-anak kan di kelas itu variasi ya, Pak. Mungkin anak yang punya fasilitas di rumah, apalagi mungkin kalau kita nih di sekolah banyak, alhamdulillah yang klien kita, orang tua murid kita itu banyak dari kalangan akademisi ya, dosen, guru dan sebagainya. Itu mereka punya buku sirah, Pak. Di antaranya mungkin saya juga punya itu ada 24 Nabi dan Rasul. Mereka punya Muhammad Teladanku punya. Jadi anak-anak yang seperti ini biasanya cepat laju, Pak. Nah, saya juga kenal di kelas 2 itu contohnya ada Ali. Ketika ditanya tentang sirah itu dia paling duluan. Dan ingat gitu. Bahkan kalau suruh bercerita, termasuk anak saya itu setengah jam itu nggak kelar ternyata Pak menceritakan kisah sahabat seperti itu. Tapi ada juga mungkin anak yang ya kita paham ya orang tuanya mungkin jarang mengajak cerita, dia juga bukan yang tipe suka baca, suka pergi ke pustaka, ya mungkin ditanya Khulafaur Rasyidin pun nggak tahu atau Nabi 25 Nabi itu mungkin nggak semuanya dia hafal seperti itu. Jadi untuk mengetahui asesmen awal kita lakukan itu di pertanyaan pemantik. Kemudian kalau untuk mengetahui hasil belajar hari itu di pertanyaan formatif tadi Pak, asesmen formatif. Seperti itu Pak. Baik, berikutnya ini terkait juga masih dengan modul project ya. Apa aja sih tadi Bu modul project ini? Modul proyek yang kita rancang itu membuat cerita singkat atau membuat poster atau boleh juga dalam bentuk mind mapping. Kemudian yang ketiga itu unjuk apa bernyanyi Pak, bernyanyi di depan kelas. Gitu kan ada anak-anak yang suka musikal bernyanyi. Nah, modul project itu kan isinya kan profil Bu. Iya, Penyusunan profil. Nah, gimana Ibu nyusunnya ini tujuan, aktivitas pembelajaran, iya. asesmennya. Oh iya, jadi kalau tujuannya kan untuk memahami, ya mendalami kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau asesmennya itu kita punya rubrik Pak, rubrik penilaian tentu Hmm. rubrik penilaian antara produk yang satu dengan produk yang lain karena produknya berbeda itu juga berbeda rubrik penilaiannya Pak, seperti itu. Kemudian kalau ini berbasis produk itu kan memang nggak selesai dalam satu pertemuan ya Pak. Makanya itu bisa jadi di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga. Walaupun kita sudah masuk ke bab berikutnya, kita akan beri tenggang waktu kepada anak. Seandainya belum selesai dengan 2 pekan itu nggak apa-apa kita menagihnya atau mereka mengumpulkannya itu. Walaupun kita sudah masuk ke bab berikutnya ya. Artinya kalau berbasis produk ini ada tenggang karena juga ada fase-fase yang mereka apa namanya lakukan. Contoh kayak pertama mungkin kalau buat cerita itu baru menuliskan garis besarnya saja. Nanti dikembangkan lagi dengan kalimat yang mungkin lebih menarik. Kemudian ada nilai-nilai di sana majas, peribahasa dan seterusnya agar cerita itu lebih menarik. Kayak poster juga mungkin di awal dia hanya baru merumuskan ukurannya berapa, bahannya dari apa, atau buat kerangkanya seperti itu. Nanti mungkin pertemuan berikutnya lagi sudah dalam bentuk sudah masukkan ya gambar yang akan dibuat misalnya terdiri dari berapa, apa mungkin gambar guanya, gambar kerajaannya seperti itu, sampai kepada finishing itu kan bisa jadi sampai tiga pekan seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk produk ini memang memiliki waktu dan tahapan lebih ya dari 1 kali atau 2 kali pertemuan. Baik, Ibu pernah melakukan PTK enggak? Pernah Pak saat kuliah. Dan kalau Ya, untuk dia di sekolah ini nggak sampai runut tertulis rapi gitu Pak, tapi kalau sekedar membuat hari ini bagaimana ya yang terjadi di kelas, itu ada pernah Pak gitu. Maksudnya melakukan iya. apa ya lebih Baik, ke refleksi mungkin. Jadi pertemuan yang akan datang jangan sampai itu lagi deh yang metode yang kita buat gitu. Tentu kita tertantang ya untuk mencari metode-metode lain gitu yang sehingga anak ini menanti-nanti Ustazah hari ini bawa apa lagi ya gitu. Ustazah hari ini main apa lagi ya seperti itu sampai kebetulan saya guru PAI itu kan selain di kelas ngajar di tempat lain itu sampai saya dijemput. Ustazah PAI kan sekarang seperti itu. Ustazah kapan PAI lagi seperti itu. ya itu, nah maksud saya gini, kan PTK ini kan penelitian tindakan kelas, ya. Ya, Ya kan itu kan harus dilakukan sebenarnya oleh guru. Nah, sebelum PTK itu dilakukan, tentu ada proposal gitu kan. ya. Proposal PTK itu. Apa Ibu tahu ini tentang isi proposal dari PTK nih? Apa aja Eh, kandungannya? Yang pertama tentu masalah Pak latar belakang mengapa saya melakukan PTK. Saya ingat Pak
Ketika 2014 ya kalau di sekolah saya itu melakukan PTK tentang pembelajaran menggunakan kiroati. Yang sebelumnya kita mungkin kalau anak-anak itu biasa belajar di rumah itu menggunakan Iqro, tetapi sekolah kita menggunakan kiroati dan seiring waktu juga memang sudah banyak ya metode yang kita gunakan gitu dari Alfat kemudian sekarang itu menggunakan Umi juga pernah. Yang terakhir itu sekarang IWR namanya Ilman Waruhan. Jadi dulu saya mengadakan PTK itu pembelajaran Al-Quran menggunakan kiroati. Jadi yang pertama tentu tadi merumuskan masalah, kemudian kita judul, kemudian menentukan subjeknya ya, objek yang akan kita teliti, Pak. Kemudian kapan waktunya, ranknya berapa lama dari siklus pertama, siklus kedua, kemudian menganalisis data, kemudian membuat kesimpulan. Seperti itu, Pak. Baik. Ini yang terkait dengan tes baca tulis Al-Quran, Bu ya. Ya. Untuk mungkin Ibu baca aja surat pendek yang ya jangan terlalu pendek kali lah, apa kira-kira gitu. Terserah Ibu aja. Ya. Lihat Al-Quran atau tahfiz, Pak? Yang tahfiz saja lah yang Ibu Asmi hafal. aja. Ya. Surat, oke, surat Bismillahirrahmanirrahim. Surat Atin boleh Pak? Terlalu pendek atau terlalu panjang? Pas lah tuh, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Belum lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Baik Ibu, sekarang untuk menulis Al-Quran ya, coba Ibu tulis surat Al-Asr saja di kertas. Nanti setelah Ibu tulis, Ibu perlihatkan di kameranya ya ke saya. Surat Al-Asr, Pak. Ya, Al-Asr saja, Bu. Tadi ada pen- Pak boleh izin ambil pena, Pak? Ya, silakan. Ya, cinta.
Udah, Pak. Baik. Silakan Bu. Oke, baik, cukup Bu. Baik, saya rasa itu saja Bu untuk ujian kompre Ibu ya dari mengajar tadi, kemudian ada wawancara juga dan praktek baca dan menulis Al-Quran. Terima kasih ya, semoga sukses ya untuk ke langkah berikutnya. Ya, Kasih banyak, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak dosen. Ya, sama-sama Bu.